Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Hendy Dwi Hardiman yang saya hormati sebagai dosen mata kuliah komunikasi bisnis dan Saudara Rafli Darmawan sebagai asisten dosen praktikum komunikasi bisnis, serta teman sejawat kelas nilai 1A1 yang berbahagia. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat berupa kesehatan, serta salam semoga tercurahkan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Topik yang akan kita bicarakan mengenai negosiasi pengadaan pakaian seragam APD sebanyak 1.000 karyawan pabrik PT Unilever Indonesia. Saya Devatri Ramdaru selaku moderator akan membimbing jalannya diskusi ini. Sebelumnya saya akan memperkenalkan negosiator dari pihak seller, yaitu PT Sri Rejeki Isman, yang terdiri dari Irma Adriani sebagai purchasing, Messi Anjani sebagai notulen, Lulu Akania sebagai negosiator, dan Selviana Sagita sebagai negosiator. Selanjutnya saya akan memperkenalkan negosiator dari pihak buyer, yaitu PT Unilever Indonesia, yang terdiri dari Rizal Junaifi sebagai purchasing, Pat Dasa sebagai notulen, Nasir Haganta sebagai negosiator, dan Sherwin Yuda sebagai negosiator. Rangkaian acara yang akan kita lewati diantaranya itu yang pertama ada pembukaan, yang kedua ada pemaparan materi dari buyer, yang ketiga ada pemaparan materi dari seller, yang keempat ada tanya jawab, dan yang terakhir ada penutup. Acara yang pertama adalah pembukaan. Oke, selanjutnya adalah penyajian materi dari buyer. Saya memberi kesempatan kepada penyaji untuk membacakan hasil diskusi. Silakan. Terima kasih atas moderator atas waktunya yang telah diberikan. Saya Rizal Junaifi Malansawaluyo, purchasing dari pihak buyer akan mempresentasikan hasil diskusi kita. Harga perkiraan sendiri PT Unilever Indonesia Tbk. Studi kasus. Bagian pengadaan di PT Unilever Indonesia Tbk mendapatkan tugas untuk mengadakan pakaian seragam kelengkapan APD bagi 1.000 karyawan pabrik bagian produksi yang tersebar di 5 pabrik, yaitu di Jakarta, Karawang, Surabaya, Medan, dan Makassar. Bagian umum yang mengharapkan pakaian seragam yang diadakan dapat memenuhi kebutuhan organisasi atau kantor, di mana pakaian seragam terdiri dari sepatu safety, penutup kepala, sarung tangan, celana panjang, kemeja lengan panjang, dan kemeja lengan pendek yang diadakan masing-masing dapat digunakan untuk melindungi tubuh karyawan bagian produksi dan untuk bahan kemeja lengan panjang, kemeja lengan pendek, dan celana panjang bisa custom, serta pada helm, sepatu safety, dan sarung tangan ukuran standar. Spesifikasi bahan pada sepatu, karet, sarung tangan, katun, dan karet, celana panjang, kemeja lengan panjang, dan kemeja lengan pendek, bahan drill, dengan warna cerah, hijau, dan oranye, dan warna gelap, navy dan hitam, helm, bahan tali, polister, dan nilon, serta bahan helm, komposit, dan plastik ABS. Terkait dengan hal tersebut, bagian pengadaan diminta untuk menyusun spesifikasi, harga perkiraan, dan memberikan saran alternatif merek pakaian seragam kelengkapan APD yang diadakan. Karena perencanaan tersebut akan digunakan bagian keuangan untuk menyusun budget, perusahaan sudah mengalokasikan dana untuk pengadaan pakaian seragam kelengkapan APD tahun ini maksimal sebesar Rp520 juta per set seragam APD. Kemudian perusahaan menginginkan 2,5 bulan. Kemudian bagian pengadaan menunjukkan Sri Rejeki Isma Tbk. Profil perusahaan. Unilever telah menemani keseharian masyarakat Indonesia selama lebih dari 85 tahun. Kami ingin keberadaan kami bisa memberikan manfaat bagi masyarakat, serta membantu menjadi solusi dalam mengatasi tantangan yang dihadapi Indonesia, seperti kemiskinan, kesehatan, nutrisi, sumber daya berkelanjutan, pengelolaan limbah, serta perubahan iklim. Unilever Indonesia pertama kali didirikan pada 5 Desember 1933 dengan nama Lever Z Fabrieken NV yang bertempat di daerah Angke, Jakarta Utara berdasarkan Akta No. 23 dari Mr. A. Van Ophuijsen, notaris di Batavia.
Akta ini disetujui oleh Jenderal Geul van Nederland Indi berdasarkan surat No. 14 pada 16 Desember 1933. Terdaftar di Raad van Justitie di Batavia dengan No. 302 pada 22 Desember 1933 dan diterbitkan dalam Zeven Courant pada 9 Januari 1934. Pada 22 Juli 1980, perusahaan berganti nama menjadi PT Unilever Indonesia dengan Akta No. 171 dari Notaris NY Kartini Muljadi SH. Perubahan nama pun kembali terjadi pada 30 Juni 1997 menjadi PT Unilever Indonesia Tbk dengan Akta No. 92 Notaris Publik Bapak Mudofir Hadi SH. Akta ini disetujui oleh Menteri Kehakiman dengan surat keputusan No. C2149HT0104TH98 tanggal 23 Februari 1998 dan diumumkan dalam Berita Negara No. 2620 tanggal 15 Mei 1998 tambahan No. 39. Jabatan Bagian Pengadaan PT Unilever Indonesia Tbk. Negosiator Nasser dan Sherwin. Purchasing Rizal Notulen Fatah. Adapun beberapa referensi topi kepala dengan spesifikasi fast track atau putar tali dagu. Tersedia warna merah, hijau, kuning, biru, orange. Dilengkapi dengan inner fast track yang semakin mempermudah dalam pengaturan lingkar kepala hanya dengan pemutaran krop diap pada fast track bahan polister dan nilon. Sepatu kolor warna kuning ukuran standar. Kemeja lengan pendek. Kemeja drill unin desain custom bordir. Bahan kemeja Oxford drill taipan katun batik dan lain-lain. Ukuran kemeja bisa custom. Menerima pesanan dengan aplikasi bordir atau sablon. Seragam bisa diorder sesuai permintaan customer baik desain ataupun jumlah. Kemeja lengan panjang, bahan drill, ukuran seragam custom dan memiliki tambahan sebagai berikut. Dada kiri logo PT Unilever Indonesia 15 x 5 cm. Di lengan kiri logo divisi 5 x 5. Celana panjang banyak saku dan sabut di lutut dan belakang kanan kiri. Ada karet di pinggang tempat sabuk ukuran fleksibel. Tadi warna hitam, biru, merah, biru dongker, dan abu-abu. Ukuran custom. Toleransi kurang dari 2 cm karena kerajinan tangan. Sarung tangan. Bintik atau polkadot. Sarung kerja bintik. Berat 800 gram. Ukuran standar. Adapun biaya pengadaan barang, pakaian seragam APD 4 dengan jumlah 1000 set. Biaya transportasi dengan 3.278 kg. Dengan biaya pakaian pengadaan atau APD sekitar Rp451.791.583. Biaya transportasi Rp12.784.200. Sejumlah total Rp466.575.783. PPN 10% Rp46.657.578. Jumlah biaya Rp513.233.361. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada pihak buyer atas pemaparannya. Selanjutnya adalah penyajian materi dari saya. Saya memberi kesempatan kepada penyaji untuk membacakan hasil diskusinya. Silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menyampaikan laporan harga pokok produksi pengadaan pakaian seragam dari PT Sri Rezeki Isman.
Adapun rekan kerja saya di sini yang pertama ada negosiator 1, Selviana Sagita dengan NIM 210103762, negosiator 2, Luluah Kaniyah dengan NIM 210103754, purchasing saya sendiri Irma Adriani dengan NIM 210103561, dan notulen kami Meisya Anjani Bilkisti dengan NIM 210103568. Baik, langsung saja ke produk pertama kami, yaitu helm. Yang pertama ada helm proyek full brim. Dengan kelebihan yang pertama, helm ini dilengkapi dengan sweatband yang berguna untuk menyerap keringat para penggunanya. Kedua, mempunyai bobot helm yang lebih ringan. Dengan kekurangan, helm dengan bentuk front brim hanya mengamankan pengguna pada bagian atas dan juga depan. Yang kedua ada helm proyek full brim dengan tali fast track. Dengan kelebihan yang pertama memiliki bentuk seperti topi fedora yang mana memiliki sisi melingkar dengan tujuan tentu saja untuk melindungi kepala dari material yang jatuh dari atas, samping, depan, dan juga belakang. Dua, helm ini mempunyai lubang ventilasi pada bagian atas agar para penggunanya tidak merasa gerah saat bekerja di indoor maupun outdoor. Tiga, terdapat inner fast track atau putaran pengencang lingkar kepala yang memudahkan pengguna untuk mengatur kekencangan tali helm sesuai dengan ukuran kepala penggunanya. Dapat dikencangkan ataupun dikendurkan sehingga helm lebih safety dan lebih nyaman saat digunakan. Dengan kekurangan, memiliki harga yang lebih mahal dibandingkan dengan helm standar sebelumnya. Kemudian ada harga pasaran dari helm standar yaitu 60.000 dan juga yang full brim dengan tali fast track seharga 84.500. Selanjutnya ke produk kedua kami yaitu sarung tangan. Pertama ada sarung tangan bahan katun dengan fungsi sebagai alat pelindung tangan dari potensi bahaya di saat melakukan pekerjaan atau aktivitas yang tidak berhubungan dengan zat panas, benda putar, zat beracun, atau B3. Dan bahan-bahan yang berupa cairan, merupakan sarung tangan pokok yang setiap hari digunakan oleh setiap pekerja atau karyawan, dan merupakan sarung tangan yang digunakan untuk mengangkat benda-benda berat seperti ataupun benda yang kotor atau berdebu. Kemudian memiliki kelebihan yang pertama dengan menggunakan sarung tangan berbahan katun, maka tangan kita tidak akan mudah berkeringat karena sarung tangan berbahan katun mempunyai pori-pori yang besar sehingga berguna untuk sebagai ventilasi udara di dalam tangan kita. Dua, menghindarkan tangan kita dari kotoran secara langsung. Tiga, membuat tangan kita menjadi hangat pada saat kita bekerja di area yang dingin. Kemudian, yang kedua ada sarung tangan bahan kulit, dengan fungsi sebagai alat pelindung diri bagi pekerja pada saat melakukan pekerjaan di area yang berputar sehingga pekerja aman dari potensi bahaya tangan tergulung karena sarung tangan yang menyangkut putaran mesin. Sebagai alat pelindung diri bagi pekerja ya pada saat melakukan pekerjaan di area panas, sehingga pekerja aman dari potensi bahaya tangan melepuh karena memegang benda kerja yang panas. Kemudian juga sebagai alat pelindung diri dari pekerja pada saat melakukan pekerjaan yang memegang atau menarik wire kawat yang bertekanan, sehingga pekerja aman dari potensi bahaya tersayat tajamnya kawat atau benda tajam lainnya. Kemudian, sarung tangan bahan kulit ini memiliki kelebihan yang pertama, cocok untuk area bekerja yang melibatkan benda kerja yang panas sehingga bisa melindungi tangan dari menyentuh benda kerja yang panas. Dua, tekanan yang kuat dari benda tajam tidak langsung mengenai tangan kita. Tiga, cocok untuk pekerja yang bekerja di area yang mempunyai benda kerja atau mesin yang berputar karena menghindarkan pekerja dari sarung tangan tersangkut putaran. Contohnya seperti area kerja bubut, miling, menggerinda, dan lain-lainnya. Kemudian memiliki kekurangan yang pertama, sarung tangan berbahan kulit ini mempunyai sifat licin, jadi harus lebih berhati-hati pada saat menggunakan sarung tangan ini. Kemudian yang kedua, pada sisi jahitan sarung tangan mempunyai tendensi mudah robek, sehingga partikel-partikel kecil seperti gram logam bisa masuk ke tangan kita. Selanjutnya, harga referensi bahan baku. Di sini bisa rekan-rekan lihat, kulit sapi lembaran pull up premium seharga 23.000, kemudian kain katun putih polos premium lebar dengan harga 20.000. Nah, harga pasaran dari sarung tangan ini bisa kita lihat yang paling murah di sini seharga 20.900 dan yang paling mahal berkisar di Rp209.000. Baik, selanjutnya masuk ke produk ketiga, yaitu pakaian. Pertama dengan kain American Drill. Kain American Drill ini memiliki karakteristik kain dengan pintalan kuat, tekstur yang bergaris-garis diagonal, dan cukup lembut. Kain American Drill ini juga terlihat jatuh dan cukup kekar yang dapat membentuk tubuh, memiliki kemampuan kain yang tahan lama dan juga awet.
Kemudian kain ini juga tahan untuk kondisi panas maupun dingin. Dengan kelebihan yang pertama terbuat dari kain katun dan polyester. 2. Sering digunakan untuk membuat jas alma mater. 3. Permukaan kain yang lembut. 4. Memiliki kemampuan menyerap air yang baik. Dengan kekurangan warnanya mudah pudar. Selanjutnya, pakaian dengan kain jependril. Kain jependril merupakan bahan kain yang berserat tinggi, membuat kain ini begitu kuat. Kain jependril termasuk juga dalam rekomendasi bahan pembuatan kemeja lapangan atau PDL, seragam perusahaan, seragam sekolah, jas alma mater, dan celana formal. Kain ini memiliki karakteristik permukaan lembut. Komposisi kain jependril ini memiliki serat benang yang tebal namun tetap sejuk jika digunakan. Kemudian kain ini mampu menyerap air dengan baik juga seperti Nagata drill. Kain jependril ini terbuat dari campuran antara katun dan polyester, di mana dominasi katun lebih banyak dibandingkan dengan polyester, yang membuat kain ini nyaman digunakan. Jependril ini memiliki kualitas baik dan kuat, di mana dimensi relatif stabil pada setiap lipatan dan penyusutan. Bahan ini menjadi best seller dalam pembuatan kemeja lapangan di tempat kami. Memiliki kelebihan yang pertama berserat tinggi, 2. Memiliki karakteristik lebih kuat dan tebal dibandingkan dengan jenis kain lainnya, 3. Jenis kain yang paling populer untuk membuat seragam lapangan, 4. Memiliki banyak jenis yang memiliki karakteristiknya masing-masing. Namun memiliki kekurangan yang pertama, harga yang lebih mahal karena mengandung bahan yang lebih banyak katun. Selain itu, bahan ini susah dicari sehingga kami hanya mempunyai supplier bahan ini yang berasal dari luar negeri. Kemudian selanjutnya kain jependril dengan model jumpsuit. Di sini tersedia dengan beberapa beragam varian warna yang dapat disesuaikan oleh klien. Selanjutnya harga referensi baju. Nah, di sini dapat kita lihat, pertama ada kain American drill dengan per piecesnya itu seharga 24.000, kain Namora drill dengan harga 27.000, kain Nagata drill 29.000, kain Oxford 20.000, benang 11.000, dan jarum 40.000. Nah, semuanya ini memiliki total 151.000. Selanjutnya, masuk ke produk kami sepatu. Yang pertama, bahan sepatu rubber sole dan karet. Memiliki kelebihan, pertama, seluruh bagian terbuat dari karet. Kedua, anti air. 3, karet mempunyai kelebihan lebih kuat. 4, harga lebih murah. 5, lentur daripada bahan lain. 6, biasanya di samping sol ditambah dengan jahitan yang dilem atau dipres. 7, selain itu, sol dengan bahan ini juga tidak ada kadar expired-nya, dengan kekurangan lebih licin dibandingkan sol bahan lain, dan lebih berat. Selanjutnya, bahan sepatu TPR atau thermoplastic rubber, sol, dan kulit. Kelebihan, pada bagian atas campuran dari kulit sintetis dan TPR. 2, pada bagian dalam terdapat pelapis lembut untuk mencegah lecet dalam pemakaian yang lama. 3, bahan ini adalah campuran dari rubber dan plastik. 4, lebih kesat jika digunakan di tempat yang ada airnya. 5, anti air. 6, lebih ringan dengan sol jahitan yang dilem dan dipres. Dengan kekurangan, kurang elastis dan harga sedikit lebih mahal. Selanjutnya di sini bisa saudara-saudara dan rekan-rekan sekalian lihat harga referensi bahan baku. Ada kulit dengan harga 37.000, kemudian sol sepatu dengan harga 43.000, dan juga bagian dalamnya dengan harga 40.000. Nah, kemudian harga referensi bahan baku di sini pull up plaster Marson dengan harga 99.000. Ini adalah bahan kain. Nah, kemudian bisa dilihat lagi harga pasar. Dari sepatu ini yang paling murah itu berada di kisaran harga Rp190.000 dan yang paling mahal berada di kisaran harga Rp310.000. Baik, saya lanjutkan. Detail BB dan TKL seragam 1. Nah, pada set pertama ini memiliki TKL 4 juta rupiah. Kemudian apabila per 1.000 pieces itu 40 juta.
Kemudian yang pertama dalam set 1 ini ada biaya sepatu safety yaitu Rp162.624.000 per unitnya. Kemudian pelindung kepala dengan harga Rp83.727.000, sarung tangan dengan harga Rp83.727.000, celana panjang Rp96.012, kemeja lengan panjang Rp96.012, dan kemeja lengan pendek Rp96.012, dengan total satu set per unitnya itu Rp618.113.000. Baik, kemudian spesifikasi untuk harga jual pilihan set pertama. Di sini detail spesifikasinya yang pertama bisa memenuhi customize, 2 dengan jangka waktu penyelesaian membutuhkan waktu lebih lama yaitu 4 bulan, 3 kualitas bahan baku yang digunakan untuk memproduksi adalah seragam standar. Kemudian saya lanjutkan ke detail BB dan TKL seragam 2. Di sini TKL-nya seharga 4 juta per 1000 pieces itu 72 juta. Nah, pada set kedua ini memuat yang pertama biaya sepatu safety Rp234.707.000 per unit, pelindung kepala Rp125.507.000, sarung tangan Rp129.602, celana panjang Rp147.347.000, kemudian kemeja lengan panjang Rp147.347, kemeja lengan pendek Rp147.347.000, dengan total set kedua ini seharga Rp931.860.000 per set atau per unitnya. Dengan detail spesifikasi untuk harga jual pilihan set kedua, yaitu pertama tidak bisa customize atau mempertimbangkan waktu. 2 dengan jangka waktu penyelesaian dengan cepat yaitu 2,5 bulan. 3 kualitas bahan baku yang digunakan untuk memproduksi seragam memiliki kualitas yang bagus atau tinggi. Selanjutnya, perbandingan spesifikasi HPP. HPP untuk set pertama itu menyediakan harga jual yang lebih murah dan terjangkau. Kemudian menyediakan sistem customize untuk pembuatan satu set seragam, pembuatan baju lebih lama dikarenakan sistem customize, dan bahan baku dari setiap komponen berkualitas standar. Kemudian HPP untuk set kedua, saya ulangi, HPP untuk set kedua menyediakan harga jual yang sesuai dengan kualitas, kemudian menyediakan sistem M, S, L, XL, dan XXL. Kemudian pembuatan baju dengan jangka waktu lebih cepat, dan bahan baku dari setiap komponen berkualitas tinggi. Nah, berikut terdapat testimoni dari beberapa klien kami. What our clients say. I've been more than satisfied with Sri Rezeki Isman loyalty, creativity, detail of knowledge, and innovative ability to design a uniform and exactly to fit my needs and my desire. I am very satisfied and have been a customer since that first meeting from Karen Lin, Head of Procurement PT Indofood. Kemudian yang kedua, we never have any complaints about the excellent quality of their product, and we always receive great customer service from Ahmad Sutanto, Head of Procurement PT Mayora. Nah, kemudian bisa rekan-rekan sekalian lihat di sini beberapa foto dari perusahaan kami dan juga karyawan-karyawan kami. Kemudian di sini rekan-rekan sekalian bisa mengunjungi atau datang ke perusahaan kami di alamat yang tertera dan juga dapat menghubungi kami di nomor dan call center yang tersedia ataupun melalui sosial media kami seperti Facebook dan juga Instagram. Baiklah, terima kasih atas perhatiannya. Demikianlah presentasi dari laporan harga produksi dari perusahaan kami. Saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila terdapat beberapa kesalahan kata dan penyampaian saya. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Selanjutnya adalah sesi tanya-jawab dengan peraturan yang akan saya bacakan. Yang pertama itu ada kesempatan tanya-jawab akan saya laksanakan dengan 2 termin. Setiap termin saya buka dengan 3 pertanyaan, dan setiap pertanyaan akan ada 2 sanggahan. Yang kedua itu waktu tanya jawab saya batasi 15 menit, dan yang terakhir
Selama proses diskusi berlangsung, audiens diharapkan untuk tenang. Dipersilakan bagi audiens yang ingin bertanya. Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sirun Yudha Adriansyah. Saya di sini perwakilan dari pihak buyer. Saya bagian dari PT Unilever Indonesia. Di sini kami membutuhkan pakaian kerja dengan spesifikasi yang telah dijelaskan oleh rekan saya tadi, Bapak Rizal. Pihak kami juga memaksimalkan budget sebesar 520 juta untuk 1.000 set pakaian karyawan untuk produksi. Dan barang tersebut harus tersedia dalam 2,5 bulan setelah kesepakatan negosiasi ini. Kira-kira set mana ya yang lebih cocok untuk spesifikasi yang kami inginkan? Saya mempersilakan pihak seller untuk menyampaikan jawabannya. Izin menjawab pertanyaan dari Bapak Serwin selaku dari pihak buyer. Dari pemaparan sebelumnya yang sudah dipaparkan oleh rekan saya yaitu Ibu Irma Adriani, di awal kami menyediakan 2 set, di mana dua-duanya memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Namun, bila spesifikasi dan budget yang dibatasi, kami sarankan saudara untuk mengambil set 1. Baik, apakah sudah sesuai? Jika sudah sesuai, lanjut ke pertanyaan berikutnya. Izin memberikan pertanyaan mengenai penyajian materi. Pihak seller HPP pertama itu memiliki bahan baku setiap komponennya berkualitas standar. Maksud dari kualitas standar itu bagaimana dan apakah di dalam HPP pertama itu terdapat spesifikasi yang kami minta? Silakan pihak seller untuk menyampaikan jawabannya. Baik, terima kasih. Saya izin menjawab dari pertanyaan Pak Nasar. Untuk set 1, bahan seragam APD yang meliputi kemeja lengan panjang, kemeja lengan pendek, sarung tangan, helm, sudah memenuhi spesifikasi yang diminta, dan juga bisa custom size standar seperti yang diminta. Untuk custom size-nya, warna baju dan bahan sepatu sesuai dengan permintaan pihak buyer, dan juga bahan helm di mana talinya yang berbahan nilon. Bahan-bahan lainnya juga sudah termasuk seperti yang diminta tanpa biaya tambahan. Baik, apakah sudah sesuai? Maaf, moderator, saya ingin menambahkan dari pernyataan rekan saya itu Selfie. Menurut yang sudah dipaparkan oleh pihak kami, produksi bahan standar pada set 1 bahan yang digunakan standar pada umumnya seperti pakaian kerja pada perusahaan lainnya. Namun, pada set terdapat kekurangannya yaitu membutuhkan waktu yang lumayan lama, sekitar 4 bulan waktu pengerjaan. Baik, apakah ada pertanyaan berikutnya? Jika tidak ada, akan saya tutup termin 1. Silakan, saya persilakan notulen dari pihak seller untuk menyampaikan hasil pembahasannya. Baik, terima kasih. Materi yang dibahas dalam rangka rapat negosiasi pengadaan termin ke-1 dari pihak seller yaitu sebagai berikut. Yang pertama, pihak buyer membutuhkan pakaian kerja dengan spesifikasi yang diinginkan. Dan yang kedua, pihak dari buyer ingin memaksimalkan budget sebesar 520 juta rupiah untuk 1.000 set pakaian karyawan untuk produksinya. Dilanjut kepada moderator. Baik, terima kasih. Silakan untuk notulen dari pihak buyer untuk menyampaikan hasil pembahasannya. Oke, terima kasih waktunya, moderator. Di sini saya sebagai notulen dari pihak buyer ingin memaparkan hasil dari termin pertama, yaitu jika spesifikasi dan budget dibatasi, maka disarankan menggunakan set 1. Kemudian, seragam APD meliputi kemeja lengan panjang, kemeja lengan pendek, sarung tangan, dan helm. Untuk pemesanan bisa custom sesuai permintaan buyer. Dan untuk satu set bahan memiliki kekurangan pada masa produksi yang cukup lama yaitu 4 bulan. Oke, cukup sekian. Kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Sesi termin 1 dari sesi tanya jawab sudah selesai. Akan saya buka ke termin 2 sesi tanya jawab. Silakan audiens yang ingin bertanya. Baik, sebelumnya saya minta maaf Pak Dava terkait pertanyaan rekan saya tadi yang ingin menyanggah pertanyaan dari pihak seller.
bagaimana jika diprioritaskan untuk waktu pengerjaannya dipercepat menjadi 2,5 bulan maksimal setelah negosiasi? Karena dari pihak kami juga sudah menargetkan 2,5 bulan, seragamnya sudah bisa didistribusikan ke beberapa cabang perusahaan kami. Silakan pihak seller untuk menyampaikan jawabannya. Izin menjawab pertanyaan dari Bapak Serwin. Mohon maaf sebelumnya, izin memberikan solusi atas permasalahan yang pihak buyer ajukan. Pihak kami bisa mengerjakan lebih cepat bila produk yang dipesan lebih dari 1.200 per set produk. Dengan begitu, kami bisa memprioritaskan durasi pemesanan menjadi lebih cepat. Bagaimana? Apakah sudah sesuai atau ada sanggahan lagi? Baik, saya merasa kurang atas jawaban tadi. Bagaimana jika pihak seller memberikan potongan harga sebesar 30% dari jumlah total pemesanan produk sebanyak 1.200 set, yang dimana 200 setnya untuk menjadikan cadangan, dengan total harga sebesar Rp741.735.600 dikurangkan dengan potongan harga Rp222.520.680 yang dihasilkan dengan harga totalnya menjadi Rp519.214.920. Bagaimana? Apakah pihak seller dapat menerima? Izin menyanggah jawaban dari pihak buyer. Kalau begitu, kami memiliki dua pilihan. Yang pertama, didiskon seperti yang diminta sebelumnya, akan tetapi waktu pengerjaannya bisa semakin lama atau bahkan lebih dari 4 bulan. Dan yang kedua itu tidak didiskon sama sekali, namun pengerjaannya bisa 2,5 bulan dan sesuai yang diminta. Seperti itu. Bagaimana? Apakah sudah sesuai atau ada sanggahan kembali? Baiklah, saya dari pihak buyer izin berdiskusi bersama rekan saya terlebih dahulu sebelum mengambil keputusan ini. Baik, akan saya berikan waktu 1 kali 1 menit untuk berdiskusi. Silakan. Oke. Baik, saya akan menyampaikan keputusan kami dari pihak buyer. Kami memilih opsi didiskon seperti yang sebelumnya diminta dengan catatan pengerjaan lebih lama. Bagaimana pihak seller? Saya mewakili pihak seller merasa setuju atas solusi yang diberikan pihak buyer. Saya harap kita dapat bekerja sama dengan baik ke depannya. Oke, baik. Termin 2 dari sesi tanya jawab sudah selesai. Silakan untuk notulen pihak seller untuk menyampaikan hasil pembahasannya. Baik, materi yang dibahas dalam rangka rapat negosiasi pengadaan pada termin kedua, yaitu pihak dari buyer memilih opsi untuk mendiskonkan harga yang sebelumnya diminta oleh pihak seller secara catatan waktu pengerjaan yang lama. Terima kasih, dibalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Selanjutnya, silakan notulen dari pihak buyer untuk menyampaikan hasil pembahasannya. Oke, terima kasih atas waktunya moderator. Ini saya sebagai notulen akan membacakan hasil dari termin kedua. Yang pertama, proses produksi bisa lebih cepat. Pesanan lebih dari 1.200 per set produk dan dapat diprioritaskan dalam proses produksinya. Yang kedua, mendapatkan diskon, tetapi waktu produksi lebih lama. Kami dari pihak buyer setuju untuk mengambil diskon tersebut, yang diskon tersebut sebesar 30%, dengan rincian 1.200 piece dikali 618.113 rupiah, yaitu dengan total 741.735.600 rupiah, dikurang dengan 222.520.680 rupiah, maka hasilnya menjadi 519.214.920 rupiah. Itu adalah hasil rincian dan juga notulen dari termin kedua. Terima kasih, dikembalikan pada moderator. Baik, terima kasih. Demikianlah tadi hasil diskusi mengenai negosiasi pengadaan kelengkapan APD bagi PT Unilever Indonesia. Mari kita mengucapkan alhamdulillah. Jadi diperoleh kesimpulan bahwa hasil negosiasi adalah win-win dengan pemberian diskon harga sebesar 30% kepada pihak buyer
pada pembelian APD sebanyak 1.200 set dengan 200-nya sebagai cadangan. Saya sebagai moderator memohon maaf atas kesalahan saya. Marilah kita beri aplaus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.